Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Yosef, saya dari Universitas Budi Luhur, kelas manajemen SDM. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Purnama, akan sedikit sharing-sharing ya mengenai bisnis internasional dan juga kepemimpinan strategik. Nah, hari ini nih, gue mau nanya nih Pur, sama lo. Kita sharing-sharing aja nih. Soal Ya, bisnis boleh. internasional ya kan. Sekarang bisnis banyak banget ya kan. Nah, menurut lo pribadi Betul. nih ya, pengertian bisnis internasional tuh seperti apa sih kalau menurut lo nih? Eee, Menurut gua kalau buat bisnis internasional itu adalah bisnis, yang menjual barang atau jasa ke sebuah negara, di antaranya 1 atau 2 negara di luar negara tersebut, gitu aja sih yang maksud bisnis internasional. Ya benar banget ya, namanya bisnis nasional kan ya pasti kita menjalin bisnis itu nggak cuman kayak satu negara, mereka banyak negara ya kan. Contohlah baik itu Iya, jasa atau teknologi, ya bahkan sekarang nah, aja kan kendaraan di Indonesia itu rata-rata ada yang dari Jepang ya kan, itu namanya itu udah menjalin bisnis internasional. Nah, kalau ada kan dalam bisnis internasional itu kan ada motivasi ya kan. Menurut lo nih apa yang menyebabkan motivasi dalam bisnis internasional tersebut? Apa yang membuatnya itu? menurut gue ya kalau dalam memotivasi, seorang pembisnis dalam menjalani karirnya di bisnis internasional itu, satu ya pertama ya yang paling utama itu menambah keuntungan, lalu, menambah pengalaman dan juga ingin berkembang tentunya, nggak di satu daerah atau wilayah negara tersebut. Biasanya para pembisnis itu ingin berkembang ke negara-negara lain sambil mempelajari kultur kebudayaan dalam berbisnis di sana itu gimana. Itu sih yang lebih memotivasi, pebisnis untuk keluar dari negara tersebut dan melakukan bisnisnya di luar negara tersebut secara internasional. Betul. Itu pasti kalau untuk yang pertama ya kan untuk meningkatkan penjualan itu udah pasti kan. Kalau yang tadi Iya. apa yang lo bilang untuk kayak belajar kultur itu berarti hampir sama kayak untuk mendapatkan sumber dayanya nggak sih? Kayak Ya, dapat sumber daya di negara tersebut mungkin. Hampir sama tentu. kayak gitu nggak sih? Kalau buat ya, kalau misalnya untuk mempelajari kultur dari gaya bisnis dari negara tersebut, tentu pasti kita melakukan rekrutmen dari sumber daya di situ. Gimana cara kita mempelajari sistem budaya jual beli di sana, terus juga perkembangan daya saing bisnis di sana, itu tentu kita pelajari semua. Itu sih. Kalau Kalau menurut menurut lo, Yosef gimana? ya kalau menurut lo ini nih, yang mau gue ragukan ya. Kira-kira nih kalau dalam Iya. bisnis internasional itu bisa nggak sih untuk kayak menambah hubungan diplomatik gitu? Kalau untuk menambah, hubungan diplomatik kepada suatu negara, tentu. Karena nggak mungkin kita melakukan bisnis, terutama, seperti eksportir ya keluar, itu Betul. tanpa ada izin. Nah, yang paling penting sih, kita selalu melakukan yang namanya izin diplomatik ya, Hmm. karena suatu negara itu pasti mempunyai, diplomasinya sendiri di setiap negara, Ya dan setiap hukumnya itu ya pasti harus berbeda-beda ada juga. perwakilan ya, Mm-mm. perwakilan dari kedubesnya masing-masing. Betul. Nah, untuk menambah ke dunia bisnis itu, eee, berpengaruh atau tidaknya tentu sangat berpengaruh ya, baik dari negara tersebut ataupun negara pengekspornya, itu Hmm. sih terutama, untuk menambah devisa. Kan persaingan bisnis internasional itu banyak banget ya. Nah, kira-kira nih eh, ada nggak sih strategiknya gitu, strateginya untuk bisa bersaing gitu? Contohnya kayak misalnya nih, kalau di Indonesia kan dulu pernah sempat ada Uber kalau nggak salah, ya kan? Oh, ya ya, bener Nah, ada Uber dulu, ada dulu Gojek, ada Uber. Grab sama Uber. Dan yang Iya, masih bertahan sampai saat ini adalah Gojek sama Grab. Uber itu nggak bisa bersaing. Tapi kalau di negara mereka asalnya, mereka lebih bertahan. Nah, mendominasi kira-kira ya, apa sih yang membuat lebih mendominasi. kayak kok di Indonesia tuh nggak bisa bersaing gitu? Kalau menurut lu tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih kayaknya mungkin
eh, entah itu karena tarif harganya yang berbeda, yang dibuat berbeda. Kayak lo di luar kan murah itu kayak ya oke-oke aja. Mungkin ada eh, apa faktor lain yang bisa mendukungnya. Beda sama di negara kita itu. Kalau menurut gua sih. Kalau menurut lu tuh kayak gimana sih? Uber itu tidak bisa bersaing di Indonesia ya. Hmm, Terutama pasti ya, kita semua masyarakat Indonesia karena, mohon maaf, lebih terlalu berpatok pada bisnis, yaitu ya dari tarif ya. Itu betul. lebih lebih berpatok mereka terus ke tarif. Karena apa? Mungkin kalau misalnya secara manfaat mungkin bisa bersaing. Secara manfaat bisa bersaing dengan Gojek ataupun Grab. Hmm, Tetapi kalau untuk tarif itu mereka susah bersaing. Kalau misalnya yang saya tahu ya, Uber itu mereka menerapkan argo per meter ya. ya betul. Sedangkan Apalagi untuk kalau Gojek misalnya cancelan juga kan bisa dapat rate ya, murah kayak gitu. Kena drive, ya. kena Kalau untuk ke Gojek customer. ataupun Grab itu mereka tidak memakai itu. Jadi ya paling untuk kenapa Uber tidak bisa bersaing, satu ya karena tarif tersebut itu yang paling penting, dan juga dari fungsinya ya. Kalau fungsi mungkin Grab dan Gojek itu lebih menang karena mereka lebih komersil, barang, ekspedisi barangnya juga, terus lebih ke makanan. Sedangkan kalau Uber itu hanya berpatok kepada satu, yaitu transportasi. Berarti kalau bisa dibilang pengembangan ya inovasi lah ya yang membuat Iya, itu inovasi. bisa semakin harusnya bisa berkembang gitu. Kayak misalnya harusnya mungkin ada makanan atau mungkin pengantaran barang atau mungkin yang hal-hal yang lain. Itu mungkin bisa Iya, untuk bersaing di negeri ini gitu di bangsa ini. Nah, iya. ada yang mau gue tanya nih. Misalnya nih kalau lo betul aja misalnya lo punya usaha, terus usaha lo ini udah Amin. maju ya kan, terus lu pengen menjajah negara-negara lain misalnya kayak ngekspor gitu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Eee, Kalau misalnya ya, Hmm, sebagai pengusaha ingin merambah ke bisnis negara lain, tentu yang kita lihat itu, sistem ekonomi pasarnya. Jadi, barang yang ingin kita ekspor keluar itu kita harus lihat di negara tersebut. Kita juga harus menganalisis tentunya gimana pasar pasar yang kita jual di negara tersebut. Seperti, yang sekarang nih ya, mungkin kalau misalnya sekarang di Jepang itu banyak mengekspor atau lebih mengembangkan sistem transportasinya di Indonesia, seperti Honda, Toyota, Nissan, Mazda. Mereka lebih berinovasi di pasar transportasinya. Nah, begitu kita juga sebaliknya, kita juga berinovasi tentunya di pasar yang akan kita tuju, dan juga pasarnya itu kita melihat minatnya. Kira-kira barang yang kita jual atau kita dagangkan di negara tersebut itu laku atau tidak, dan juga kebutuhan konsumsinya kita lihat. Intinya sih gitu, dalam strategi kita menjual barang atau jasa di suatu negara, kita pasti ngelihat ekosistem pasarnya tersebut dan ya. minatnya. Berarti emang pertama itu ya kita harus melakukan penelitian pasarnya dulu ya. Apa yang Iya, apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya kita jual yang mereka butuhkan ya buat apa? Nggak laku-laku iya. juga gitu kan. Walaupun Iya, ada pembeli, tapi walaupun pasarnya tapi tidak ada kayak pasti prosesnya gitu. bakalan kayak lama ya udah kayak karena mereka yang butuh-butuh aja gitu. Kita nggak tahu gitu. Terus juga mungkin Iya, bisa dibilang kualitas produknya sih, kualitas ya, produk gitu. kualitas produk itu nomor satu lah. Ya udah pasti Pasti banget nomor ya kan. satu. Walaupun harga mahal, bahkan orang lebih memilih kualitas produk daripada harganya itu sendiri. Karena kalau kualitas produk itu kan lebih awet atau tahan lama, lebih bagus lah dari mulai, eee, sih yang dipilih yang lebih bagus dan lebih Ya, awet dan tahan lama.
Ya kan makanya ada istilah ada harga, ada kualitas, ya kan? Ada Nah, kualitas, ada itu harga. Kalau mau kualitas pasti, yang bagus, pasti harganya juga bagus. Alias betul, mahal pasti kan. Terus pasti. juga biasanya kalau di negara-negara kalau kita mau ekspor itu pasti kita harus memperhatikan hukum-hukum yang ada, Ya, peraturan-peraturannya apa aja, biasanya kan begitu. Terus juga mungkin ada kita harus juga menghindari yang namanya risiko perubahan nilai tukar uang yang merugikan gitu. wah itu Itu dia. udah pasti Karena banget. karena Hmm, ini ya, apa lebih perdagangan internasional itu sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita lagi defisit atau nilai tukar kita melemah, nggak bisa menguat, otomatis harga yang kita jual ke pasar itu pun mungkin menurut mereka lebih murah, dan bagi kita ini ya sangat merugikan karena kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. betul banget. Nah, dalam bisnis ini nih, bisnis internasional, kan pasti ada kepemimpinan strategik gitu kan untuk seorang pemimpin untuk membuat strategi nih bagaimana bisa bergerak dalam bisnis. Nah, kira-kira nih menurut lo kepemimpinan strategis itu pengertiannya kayak gimana sih kepemimpinan pengertiannya? Kepemimpinan strategis Hmm, dalam menjalankan bisnis internasional. ya nggak usah internasional sih kayak Iya. pengertian Uh, kepemimpinannya itu maksudnya kayak gimana sih? oh, oke. Okay. Kalau kepemimpinan strategis dalam berbisnis itu tentu ya kita harus lebih menganalisis pasar. Ya, orang yang Itu mampu ya menganalisis ciri pasar. dari itu wajib dalam kita menjalankan bisnis, itu wajib kita bisa bisa menganalisis pasar. Hmm, Lalu juga mengetahui target pasar kita itu seperti apa. Itu termasuk yang menganalisis sih. Lalu juga lebih mementingkan produknya, terutama di bidang di quality produknya tersebut. Itu sih. betul betul. Eh Menurut lu menurut Kalau lu itu menurut gue gimana? sama sih kayak kepemimpinan strategis itu kayak seorang yang apa seorang pemimpin yang bisa mengatur strategi nih. Misalnya gue mau ngekspor kemana, gue harus punya strategis nih gimana supaya barang yang kita ekspor ini bisa laku banyak atau lebih sukses gitu. Harus benar-benar dipikirkan secara matang gitu, nggak bisa sembarangan. Itu namanya kepemimpinan Ya, strategis. Itu benar-benar harus main otak banget sih kalau menurut gue. Karena nggak bisa benar sembarangan. sih. Kalau salah ngambil keputusan kayaknya pasti bakalan kacau banget gitu. Nah, eh, Iya, kira-kira nih ciri-cirinya kepemimpinan strategis tuh kayak gimana sih? Ciri-cirinya gitu, satu, karakteristiknya gitu. berani berkembang. Berani berkembang, Berani terus berkembang. kira-kira apa lagi? Tidak terpaku pada zona nyaman, itu sama seperti berkembang ya, Ya, berani berkembang. Lalu ya, juga selalu kejar target apa yang dia targetkan. ya harus punya target berarti ya orang tersebut ya. Iya, Ya, pasti. sama gue Lalu juga. juga Hmm, punya keinginan kuat, dalam berbisnis. Apalagi berbisnis internasional ya. Itu hmm, kita harus punya keinginan kuat. Untuk ya, apa kita melakukan bisnis tersebut? Pasti kita berpikirlah dalam memulai bisnisnya. hmm. Nah, kalau menurut gue sih ya ciri-cirinya yang pertama sih antisipasif ya. Harus benar-benar diantisipasi Hmm, nih. Misalnya kalau misalnya gue ke sini misalnya kita mengalami kerugian atau apa gitu perlu di cross check lagi, perlu benar-benar antisipasif banget dah. Terus yang kedua itu iya, kayak open minded gitu nggak sih, kayak punya pikiran iya, terbuka gitu, punya benar-benar pikiran pikirannya terbuka. luas Itu gitu. termasuk sih sebenarnya. Iya itu Itu benar banget. termasuk mempunyai pikiran terbuka terhadap bisnis. Pasar apalagi kan pasar luas banget gitu kan, benar-benar harus punya pemikiran yang luas banget gitu. Apalagi sebagai kepemimpinan yang strategis itu harus mempunyai mengambil keputusan secara cepat tapi juga tepat, nggak asal kayak ngambil keputusan
terus ngambil keputusan yang salah, itu nggak mungkin banget kan ya. Apalagi kalau Ya, itu misalnya fungsinya dari analisis tersebut ya. betul banget. Nah, apalagi kayak bisnis internasional kayak gini kan, pasti banyak banget yang namanya kan diplomatik gitu, punya keterampilan nggak sih, kayak keterampilan diplomasi gitu. Karena kan kita mainnya negara ya, pasti Iya, punya keterampilan diplomasi. Yang baik terakhir, yang diplomasi. yang lo benar juga tadi, kayak kalau pemimpinan itu jangan takut gagal ya sih, harus punya mindset gue harus bisa Iya, gue harus bisa berhasil, ya nggak sih, kayak gitu. eh gua Kenapa? ya harus punya mindset sendirilah kenanya. Mindset. Harus punya mindset dalam berbisnis. Kenapa orang lain kenapa bisa, kenapa gua nggak bisa Nah, gitu. betul banget karena ya kalau kita cuman berada di zona nyaman aja ya, gak gerak-gerak gimana, kita nggak ada perkembangan gitu kan. Mung- Mungkin nih, kira-kira lu punya nggak sih tambahan gitu untuk pesan-pesan mungkin untuk generasi milenial, eh, untuk memulai bisnis, nggak usah bisnis internasional lah, bisnis yang biasa gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesannya? Pesan gue ya, walaupun gue bukan pembisnis, tapi gue juga mengamati bisnis yang ada. Pesan gue terhadap pembisnis pemula itu dalam keadaan seperti ini tetap semangat, tak pantang menyerah, jangan sampai menyerah sama sekali, tetap berinovasi karena masyarakat Indonesia itu gampang bosan, terus berinovasi dan juga berani berkembang dan harus kuatin tekad. Itu sih. Terus juga jangan terlalu terpaku terhadap omongan orang ya dalam menjalankan bisnis. Bikin goal sendiri aja lah ya, punya target sendiri, kita harus punya tekad yang kuat. Intinya sih gitu aja. Mantap banget pesannya ya, sangat tersentuh sekali. Kalau Karena masyarakat Indonesia itu gampang bosan, coy. ya betul banget, apalagi kayak lebih cepat bosannya kan. Mungkin karena Iya, terhadap suatu barang itu gampang bosannya. hmm, Gampang bergenerasi bisnis. Kayak waktu itu sekarang zamannya generasi Boba sedang booming-boomingnya. es kepal Milo ya. Wah, Sekarang udah nggak ada tahu bergenerasi ke es kepal bulat. Milo. Itulah namanya yang Nah, melakukan tentu. inovasi. Nah, mungkin juga sedikit pesan dari gue yang namanya kita mau mulai usaha, jangan takut untuk mengambil usaha. Jangan mengambil takut mengambil usaha itu maksudnya lo berani mengambil keputusan yang di luar kayak otak lo sendiri, pemikiran lo sendiri. Jadi harus berani bertindak, berani mengambil keputusan yang tepat, berani di luar zona nyaman, itu paling benar karena orang apalagi di generasi milenial yang sekarang ya, kayak takut buat ngambil keputusan di luar zona nyamannya dia. Yang namanya kegagalan itu tuh pasti, tapi nggak selalu kita mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu adalah sebagai tanda kita bisa belajar untuk meraih kesuksesan kita nanti. Itu aja sih pesan gue. Asik. Ya, mudah-mudahan tersentuh sekali Siap. ya. Iya. Dan oke, mungkin sampai di sini aja. Gue mau mengucapkan terima kasih untuk Purnama yang udah sharing-sharing ya untuk malam hari ini. Sukses selalu buat lo Pur, ya baik kerjaan ataupun Ya, kuliahnya. sukses juga buat lo ya. Oke, Kita siap semangat. bos. Oke, mau mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, salam budi luhur.